Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Kali ini berbeda ya, biasanya soal motor San Mori, kali ini kita variasi sedikit. Jadi kita coba review singkat saja Breitling Chronomat B01 42 mm. Tapi ini bukan sekedar B01 42 mm, bukan sekedar chronomat. Mari kita buka. Ini jam yang langka mas bro, yang layak untuk direview di Jakarta Creative Pictures. Mudah-mudahan fokus ya. Jadi ini adalah arloji Breitling Chronomat B01 42 mm rose gold. Steel and gold tepatnya ya, tapi goldnya ini solid gold, bukan gold plated, bukan gold capping seperti di Tudor atau gold plated. Ini goldnya solid, ada di bezel, ini solid gold, kemudian di crown, di pusher solid gold, dan ring dari braceletnya, ring yang rose gold ini solid gold. Nah, kami sebetulnya tidak berminat membeli yang gold ya, hanya tertarik dengan chronomat karena kami mengusahakan arloji yang kami beli itu fiturnya itu kami bisa pakai. Kenapa ini bisa dipakai? Yang pertama ini adalah chronograph, jadi punya timer ya. Jadi mas bro, di dalam jam chronograph itu ada 3 subdial yang di angka 9, posisi angka 9 sebelah kiri itu adalah subdial untuk running second. Jadi detik normal di situ ya, jarum detiknya. Sedangkan detik yang besar itu lebih untuk stopwatch yang warna merah ini ya. Nah, kemudian subdial yang di angka 3 sebelah kanan itu fungsinya adalah untuk menit, ada 30 menit. Dan subdial yang di angka 6 itu fungsinya untuk jam, ada 12 jam. Jadi stopwatchnya itu ada detik, menit, jam sampai 12 jam, dan juga ini ada tanggal, ada date ya di angka 6-nya. Nah, ini bezelnya unidirectional rotating bezel, cocok untuk diving. Juga bisa dipakai untuk timer. Jadi kalau Anda menunggu sesuatu dibilang 10 menit, maka yang titik yang ada putih itu yang ke-12-nya bisa Anda putar ke arah menit, dan nanti kalau menitnya berjalan 10 menit dari titik itu, maka sudah waktunya lah 10 menit. Atau Anda juga bisa pakai stopwatchnya. Jadi sangat berguna mas bro. Jadi ini jam chronograph Breitling dengan movement in-house B01. B01 ini adalah movement legendarisnya Breitling ya. Saya lupa ingat, kalau nggak salah 2019 ini atau 2018 begitu diperkenalkan dan sempat dapat penghargaan. Ini movement yang fenomenal. Breitling memang selalu terkenal dengan arloji yang hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya ya, disertifikasi di COSC. Jadi Breitling ini punya keunikan, dia tidak sepopuler atau tidak semahal Rolex dan juga Omega yang punya nama besar, tapi Breitling itu semua produknya disertifikasi di COSC. Nah, di daftar di COSC pun brand yang paling banyak dia sertifikasi itu Breitling. Jadi akurasinya bagus. Yang kedua, keunikan Breitling adalah craftsmanship dari bracelet maupun case-nya dan bezelnya itu top notch bro, paling bagus. Termasuk safirnya itu coatingnya paling bagus. Rolex kalah. Rolex itu coatingnya nggak ada, jadi ini seperti nggak ada kacanya ya, coatingnya bagus banget. Nah, kenapa kami tertarik beli yang ini akhirnya? Karena tadinya kami tertarik yang warnanya copper ya, tembaga gitu, dialnya, tapi ini steel saja. Tapi kemudian sales eksekutif di Breitling mengeluarkan ini, dia bilang, karena kami sudah kenal baik ya, Pak, ini hanya satu di Indonesia, kami hanya dapat satu kebagian satu, tidak akan ada masuk lagi. Akan masuk lagi pun tidak seperti ini. Jadi goldnya chronomat ada 2 macam. Ada yang bezelnya full gold, solid gold, pusher, crown, dan ring dari bracelet.
Ada satu lagi yang goldnya mild. Mild itu lebih sedikit. Jadi di bezelnya ini hanya goldnya ada di 4 bagian, yaitu di 12, 3, 6, dan 9. Jadi hanya di titik-titik itu, dan kalau nggak salah ya crown sama pusarnya gold. Tapi braceletnya enggak, bezelnya tidak keseluruhan. Kalau ini keseluruhan mas bro ya, braceletnya, bezelnya keseluruhan gold, dan jarum maupun dice-nya juga itu semuanya gold. Dan ring dari braceletnya ini gold, solid gold juga, crown dan pusarnya. Jadi unik. Harganya perlu nggak ya? Lumayan lah, hampir 200 juta ya, hampir 200 juta harganya sebelum diskon. Karena kalau Anda membership VIP atau VVIP dari brand-brand ternama, biasanya Anda dapat special price. Jadi saya hanya declare harga retailnya dia ini hampir 200 juta, 192 atau 195 saya lupa. Dan tidak bergeming, tidak ada diskon karena ini hanya satu. Ciri khas yang unik dan yang rare seperti ini agak sulit ya. Walaupun akhirnya saya dapat juga harga spesial. Jadi ini cakep mas bro. Kelebihannya apa? Ini ukurannya 42 mm. Kemudian di braceletnya ini modelnya rowlet atau seperti peluru begitu ya. Cakep ini. Cakep banget, nanti kita shoot dari dekat. Dan yang cakep adalah dialnya dan sub dialnya itu warnanya hampir sama. Ya, seperti grey dan black, tapi grey-nya pun cenderung grey hitam. Jadi cantik banget kombinasi warnanya. Memang kalau Anda beli jam untuk dipikir dijual lagi, biasanya Anda larinya ke Rolex lagi. Itu arloji yang kalau Anda beli dijual lagi bisa jadi nggak turun harganya, bisa jadi malah kadang-kadang naik karena langka ya Rolex itu. Di Indonesia langka. Kalau Anda mau beli Rolex langsung aja ke Lawson bro. Kami beli Rolex ke Lawson ya. Tetapi kan tidak semua orang beli jam untuk dijual lagi. Kita membeli barang, kalau saya prinsipnya beli barang apa yang Anda suka saja bro. Kalau Anda beli untuk dijual lagi, pedagang namanya ya. Kalau kita kolektor, kita lihat yang unik, movementnya bagus, diakui dunia, kita ambil. Jadi ini power resistnya 70 jam. Bagus banget ini, menarik, kita shoot dari dekat ya. Baik mas bro, kita lihat dari dekat ya. Kita lihat dari dekat. Ini adalah Breitling Chronomat B01 42 mm steel and gold, rose gold ini ya. Jadi goldnya itu solid gold, bukan gold plated atau gold capping. Itu ada di bezelnya, ini solid gold. Crown solid gold, pusher solid gold. Dan ring dari braceletnya ini yang kuning, ada 2 kanan kiri, ini solid gold. Demikian juga sini. Sangat unik karena dial dan sub dialnya warnanya hampir sama, tetapi cukup kontras dan bisa dilihat. Itu grey kehitaman dan sub dialnya hitam. Ini menggunakan vertical clutch ya. Jadi enak banget ya. Tidak ada lompatan ya, detiknya itu tidak lompat, kliknya juga mantap. Running secondnya yang di sini ya, running secondnya yang sub dial di 9, tidak lompat sama sekali mas bro. Ini adalah movement legendarisnya Breitling ya, baru dan sangat baik, akurasinya bagus. Akurasinya ini kami tes 7 hari pertama sejak kami terima dari toko. Posisi saya dipakai dari pagi sampai sore, atau ya sampai sore lah ya, malam disimpan. Itu dalam 1 minggu dia gain 10 detik. Jadi kira-kira 1,4 detik lebih cepat per hari. Sepertinya banyak, tapi ingat mas bro, 1 hari itu 24 jam. 24 dikali 60, dikali 60 lagi. Itu sekitar berapa? 86.000 kali ya. 86.000 sekian. Jadi COSC itu melesetnya minus 4 plus 6. Sekitar 10 detik lah ya. Toleransinya 10 per 86.400.
waktu sehari itu hanya 0,0001, 1/10.000. Itu sangat luar biasa, Mas Bro. Dan dia berdetak terus. Satu-satunya yang bisa disamakan dengan jam otomatis itu adalah jantung manusia. Dia berdetak terus dengan akurasi dibandingkan atomic watch. Arloji ini yang kami cek adalah plus 10 detik dalam 1 minggu. Artinya 1,3 detik kira-kira per hari ya. Nanti saya tulis saja di situ. Dan itu luar biasa bagus karena 1,3 detik per 86.400 detik dalam 1 hari. Ini luar biasa. Dan ketika kami tempatkan di box dalam posisi kita putar 2 hari sekali, memang dia akurasinya melambat menjadi yang tadinya lebih cepat 10 detik, setelah seminggu akurasinya menjadi hampir sama. Dia lebih cepat 1 detik kalau nggak salah. Jadi mendekati atomic watch lagi. Artinya apa? Arloji ini kalau dipakai, dia cenderung gain ketika dia ditaruh dan hanya diputar 2 hari sekali, dia cenderung terlambat. Tapi terlambatnya juga nggak banyak. Terlambatnya juga cuma 1, sekian detik per hari. Hampir 1 detik cuman ya. Luar biasa ini. Secara kualitas movement ini luar biasa. Kalau Rolex itu -2 + 2. Dia menyebut movementnya superlatif. Dan ini buktinya walaupun -4 + 6 COSC dia gainnya hanya 1,3, dan ketika dia artinya lebih cepat ya gain itu, dan ketika ditaruh di box itu losing time-nya sekitar 1, sekian detik juga. Jadi luar biasa. Jadi B01 ini bukan omong kosong, Mas Bro. Ini movement yang memang bagus. Kita coba lihat ya ukurannya di tangan ya. Saya pakai jam Rolex Datejust, jadi saya pakai di kanan ya. Sorry, ini clasp-nya model butterfly ya. Model butterfly. Jadi ada 2 gitu. Jadi lengan saya memang cukup besar ya. Jadi 42 mm itu oke-oke saja. Cakep, Mas Bro. Dan ini sebentar. Bezelnya ini di baut, jadi rapat. Di belakangnya ini juga modelnya beri safir, jadi Anda bisa melihat movementnya. Bahkan tulisan Breitling-nya pun diukir dengan tinta emas. Luar biasa, Mas Bro. Kalau nggak salah ini 47 jewel ya. Demikian, Mas Bro. Highly recommended karena barangnya cuma 1 di Indonesia. Baik, demikian Mas Bro, review singkat jam Breitling Chronomat B01 42 mm steel and gold. Kalau Anda suka, klik like dan tolong subscribe. Mudah-mudahan konten kami konten-konten yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.